Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2024, gereja kita memasuki tahun kebangkitan dan pemulihan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang akan terus menyertai kita sepanjang tahun ini. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, dan layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Esther pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara pada saat ini sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita hampiri hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu, anugerahmu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami Bapa. Itu sebabnya saat ini dengan sungguh-sungguh kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bawa ungkapan syukur kami bawa pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian yang umat-Mu naikkan kepadamu Bapa. Diberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari setiap kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari dengan iman sama-sama kita katakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Sekali lagi katakan.
tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Nyanyikan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita katakan di hadapan Tuhan bahwa selain Dia tiada yang lain dalam hidup kita. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Sekali lagi sambil mengangkat tangan katakan,
Kami terus melihat betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari saudara nyanyikan bersama-sama. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sambil bangkit berdiri bersama-sama kita katakan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan mulutku memuji-Mu. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari sekali lagi katakan. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan mulutku memuji-Mu. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, mari katakan dengan iman. Ku sadar akan jamahan Tuhan dan mulutku memuji-Mu. Dan mulutku memuji-Mu. Sekali lagi katakan. Dan mulutku memuji-Mu. Mari yang percaya Tuhan kita baik, berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama saudara. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun
yang percaya, sekali lagi kita katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Oh, 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 oh. Nyanyikan. Mari sambil bertepuk tangan kita katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sama-sama kita katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
bersama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari sekali lagi dengan iman kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Maka Kaulah yang menjadi kekuatan kami, Tuhan, kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema lepas dari kesesakan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Jamalah hati dan pikiran kami, biar kami boleh dicerahkan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, iman kami dibangkitkan dan membawa kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan pikiran kami, yang mencuri benih firman-Mu, kami hancurkan segala pekerjaan iblis itu dalam nama Yesus Kristus. Dan biar kuasa Roh Kudus-Mu menyinari kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jamalah setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kami semua Tuhan, dan biar kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa tema kita hari ini adalah lepas dari kesesakan. Firman Tuhan yang kita ambil pada hari ini adalah dari kitab Yunus 2 ayat 7 sampai 10. Yunus 2 ayat 7 sampai dengan 10. Ayat 7 katakan demikian. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.
Dan ayat 10-nya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, kisah ini adalah satu kisah di mana Yunus yang diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia lari ke Tarsus. Kita tahu pasti cerita ini. Dalam pelarian dari Yunus ini, di tengah perjalanan diombang-ambingkan oleh gelombang badai dan menghantam kapal di mana Yunus tumpangi. Dan pada akhirnya setelah para awak kapal membuang undi siapa penyebab badai ini, dan didapati Yunus yang menyebabkan badai itu ada, sehingga akhirnya Yunus dibuang ke laut dan kemudian dimakan oleh ikan besar. Ya, dimakan oleh ikan besar, dan pada saat masuk di dalam ikan besar inilah maka Yunus mulai menaikkan doanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat doa atau judul daripada perikop daripada pasal ini dikatakan doa ucapan syukur Yunus. Ini adalah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari ayat 7 dari kisah ini dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Nah, dari ayat 7 ini kita melihat ada tulisan ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Dikatakan bahwa jiwa yang letih lesu ini dapat diakibatkan oleh kehidupan yang seringkali mengeluh. Seringkali mengeluh dalam kehidupan ini. Kalau kita belajar dalam Mazmur 6 ayat yang ke-6, di situ berbicara mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami keletihan, kelesuhan itu karena mengeluh. Dikatakan, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Ada keluhan-keluhan yang mengakibatkan kelesuan bagi setiap orang yang selalu saja dalam kehidupannya mengeluh. Nah, mungkin saja Yunus sedang mengeluh tentang tugas yang Tuhan berikan kepada dia untuk pergi ke Niniwe, dan ini adalah sesuatu hal yang dirasakan Yunus bahwa dia sangat lelah dan sangat letih dan dia terus mengeluh. Nah, dalam kehidupan ini seringkali orang mengeluh. Tetapi dalam Ratapan 3 ayat 39 dikatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Tuhan tidak mengharapkan setiap kita selalu mengeluh dan ngomel dalam kehidupan ini. Tetapi kalaupun kita mengeluh, dalam Ratapan 3 ayat 39 mengatakan, kalaupun kita mengeluh tentang dosa-dosa kita. Artinya kita mengintrospeksi diri atas setiap dosa-dosa kita. Nah, kalau kita kembali pada kitab Yunus ini, kita melihat pada akhirnya Yunus sadar dan dia mengikuti kehendak Tuhan. Dan pada saat kita belajar ayat ini di ayat yang ke-10 dalam kitab Yunus pasal 2 ini, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Di dalam perut ikan dia mengalami kesesakan. Di dalam perut ikan dia mulai menyadari akan apa yang dia hadapi dalam kehidupan ini. Mungkin pada saat ini setiap kita pernah mengalami mungkin masalah-masalah yang menekan, yang membuat kita mengalami kesesakan dalam hidup ini. Bahkan mungkin saat ini pun kita sedang mengalami kesesakan dalam hidup ini. Nah, kita belajar bagaimana kita dapat lepas dari kesesakan. Dari ayat-ayat yang telah kita baca dalam kitab Yunus ini, kita belajar ada beberapa hal bagaimana agar kita dapat lepas dari kesesakan. Yang pertama kita belajar adalah datang pada Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 3-5 dikatakan demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang keempat dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang kelima dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Pada saat mengalami kesesakan, mengalami gundah gulana, mengalami persoalan dalam kehidupan ini. Mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan ini. Pemazmur ini menuliskan bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Saat-saat mengalami kesesakan yang Tuhan mau bagi hidup kita, kita datang kepada Dia. Dialah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Kita datang pada Tuhan melalui apa? Mungkin melalui doa. Doa merupakan sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan setiap kita yang rindu memiliki hubungan dekat dengan Tuhan tentunya harus memulai dengan doa. Bahkan setiap kesesakan-kesesakan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan itu. Bedmore mengatakan demikian. Tanpa doa kita kembali kepada kemampuan kita sendiri daripada kemampuan Tuhan. Orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan mau dalam kehidupan ini, mari kita terus datang kepada Dia. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Dengan kita berdoa, ini menunjukkan bahwa kita senantiasa merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan kita berdoa ini menunjukkan bahwa kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mungkin kita sedang melewati masa-masa kesesakan saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Daripada kita hanya mengeluh terus, tetapi Tuhan mau kita ganti keluhan kita dengan datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. John Hay mengatakan demikian, berdoalah supaya Tuhan membukakan pintu yang tidak bisa Anda buka dan menutup pintu yang perlu ditutup. Tuhan adalah jalan dalam setiap kita. Tuhan adalah pintu dalam kehidupan kita. Dia sanggup membuka setiap pintu-pintu yang tertutup sehingga Dia memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan kita. Mungkin kita sedang mengalami masa-masa kesesakan yang berat sekali bagi hidup kita. Tetapi saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi kita sehingga kita bisa lepas daripada kesesakan-kesesakan yang kita alami. Dalam Mazmur 4 ayat 2 mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini adalah satu seruan Daud di hadapan Tuhan pada saat dia mengalami begitu banyak masa-masa kesesakan dalam kehidupannya. Dan dia datang kepada Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupannya. Begitu banyak masa-masa yang sulit, kesesakan yang dia hadapi. Tapi Daud tahu Tuhanlah tempat pertolongan. Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan dalam kehidupan ini. Jika ada di antara kita pada saat ini sedang mengalami kesesakan dalam kehidupan ini, mari datang pada Tuhan. Karena Dialah sumber kelegaan dalam kehidupan kita. Berikut yang bagian yang kedua yang kita belajar hari ini. Dari kitab Yunus yang kita pelajari hari ini. Yang kedua adalah menanggalkan berhala kehidupan. Dalam Yunus 2 ayat 8 dikatakan demikian. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Yunus mengingatkan bahwa kita tidak boleh lagi untuk berpegang atau bersandar atau berpegang teguh kepada berhala-berhala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan berhala adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Bahkan berhala adalah satu objek atau konsep atau sesuatu yang dianggap lebih penting atau sama dengan Tuhan. Mungkin saat ini juga kita tidak pegang lagi berhala yang namanya jimat-jimat. Pegang tulisan-tulisan yang ada istilahnya baca-baca ya, dalam artian pegangan jimat-jimat kita. Mungkin kita tidak lagi punya berhala-berhala lagi, patung-patung dan sebagainya. Tetapi saat ini kita belajar ada berhala-berhala modern yang seringkali menyimpangkan kita. Sehingga kita lebih mengutamakan hal itu dibanding Tuhan. Kita menganggap itu lebih penting daripada Tuhan.
Berhala-berhala modern mungkin itu berupa handphone kita, mungkin hobi kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin uang atau barang-barang mewah lainnya, atau hal-hal yang lain yang melebihi Tuhan yang kita puja. Itu adalah berhala-berhala yang menyimpangkan kita untuk jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang sangat menyedihkan kalau saya bertanya kepada seseorang, saya tanya, "Pak, kenapa enggak ibadah, Pak?" Orang itu berkata, "Waduh, maaf Pak Agus, saya lagi pergi mancing ya." Wah, hari Minggu mancing. Iya, karena tidak punya kesempatan mancing sih. Hari Minggu kesempatan saya untuk mancing. Dari pagi sampai sore, tidak ibadah. Lebih mengutamakan mancing daripada Tuhan. Bukan salah memancing, tidak salah. Tetapi mari kita belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai hobi kita membawa kita jauh daripada Tuhan. Bahkan ada orang yang di hari Minggu tidak beribadah. Kalau ditanya kenapa tidak ibadah? Wah, saya sibuk buka toko. Toko pekerjaan lebih diutamakan daripada Tuhan. Padahal Tuhan katakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita cari dahulu Tuhan, cari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan menolong, menambahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Termasuk pada saat-saat di mana kita mengalami masa-masa kesesakan. Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan mau agar kita menanggalkan segala jenis berhala yang mengikat kita dan membawa kita kepada kesesakan. Berhala-berhala itu bukan membawa kita kepada sesuatu yang memberikan kepada kita kepuasan dan kelegaan dan jalan keluar. Tetapi berhala-berhala itu akan membawa kita, mengikat kita, membawa kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kita tidak mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Berhala itu akan memberikan kita satu ikatan yang bukannya memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar. Tetapi itu akan mengikat kita dan makin mengikat kita, makin mengikat kita dan menyeret kita untuk menjauh daripada Tuhan. Dan itulah kerjanya iblis saat ini. Dia berusaha mengikat orang-orang percaya untuk jauh daripada Tuhan. Dengan menanamkan hobi, menanamkan hal-hal yang lebih penting daripada Tuhan. Pekerjaan atau masalah keuangan atau hal-hal yang lain. Sehingga orang lebih mengutamakan hobi, bekerja atau cari uang. Atau hal-hal lain yang lebih daripada Tuhan. Itulah kerjanya iblis. Dia mengikat kita makin kuat, sampai pada saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah kerjanya iblis. Dia mengikat kita dengan berhala-berhala modern mungkin. Menyeret kita jauh daripada Tuhan. Sehingga itu akan membunuh kehidupan kita. Bahkan kita akan mengalami kebinasaan yang kekal. Itu sebabnya hari ini, kalau kita tidak mau hidup dalam kesesakan, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita menanggalkan semua berhala-berhala dan mulai mendekat kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan kepada kita kelegaan dan menolong kita untuk bisa lepas daripada segala ikatan dan kesesakan yang iblis berikan. Berikut yang ketiga kita belajar adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ingin lepas daripada kesesakan dalam kehidupan ini, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam Yunus 2 ayat 9 yang kita pelajari hari ini dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Seperti yang saya katakan juga tadi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul daripada pasal ini, yaitu doa ucapan syukur Yunus. Di sini kita belajar untuk mengucap syukur. Kadang-kadang kesesakan itu ada karena kita tidak belajar mengucap syukur. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita belajar dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Memang sangat mudah kita mengucap syukur pada saat
hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita mengalami kesulitan, kita mengalami problema, kita mengalami beban yang berat, kita mengalami kesesakan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tentunya itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, apapun keadaan itu. Mari kita belajar mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kay Warren mengatakan demikian, sukacita berakar dari pengucapan syukur. Anda tidak dapat mempunyai hati yang bersukacita tanpa memiliki hati yang bersyukur. Kalau kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun ada masalah kita, sekalipun ada problema kita, kita mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup ini, maka kita akan bisa mengalami sukacita karena kita belajar mengucap syukur. Kalau kita belajar mengucap syukur, kita akan melihat hal-hal yang terbaik yang daripada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak harus bahagia dulu baru bisa mengucap syukur. Pada saat kita belajar mengucap syukur, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Karena dengan kita mengucap syukur akan mengubah paradigma kita, cara pandang kita terhadap problema-problema yang kita hadapi. Di sini kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jika kita dalam kesesakan pada saat ini, mari kita belajar mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita mau mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur adalah tanda kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Mungkin itu sesuatu yang baik, mungkin itu sesuatu yang buruk, tetapi kita mari belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tanda kita mengucap syukur itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ucapan syukur akan membangkitkan iman yang luar biasa untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Dia. Kita memiliki iman yang teguh kepada Dia. Sekalipun kita sedang melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan ini. Mari pada saat ini, jika ada di antara kita sedang melewati masa-masa yang sulit, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa setiap kita akan melewati proses, dan dalam setiap proses itu Tuhan ada bagi kehidupan kita. Nah, kita belajar hari ini bagaimana kita dapat lepas dari kesesakan. Yang pertama kita belajar dari kitab Yunus ini adalah datang kepada Tuhan. Pada saat kita dalam kesesakan, jangan kita makin jauh daripada Tuhan. Jangan kita mencari orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi untuk menolong kita, untuk membimbing kita untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Itulah sumber yang tepat, tempat yang tepat, cara yang tepat untuk kita mendapatkan kelegaan dari setiap kesesakan kita. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk menanggalkan segala berhala-berhala kehidupan. Berhala-berhala kehidupan bukannya memberikan kepada kita kelegaan, tapi berhala-berhala kehidupan itu akan mengikat kita, makin mengikat dengan kencang, makin kuat mengikat kita, dan mulai menarik kita jauh daripada Tuhan. Tinggalkan berhala-berhala kehidupan dan datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita sedang mengalami problema dalam rumah tangga, problema dalam hal sakit penyakit, problema tentang finansial kita. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita, memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, sekalipun kita sedang melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Puji Tuhan, biar apa yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita yang terikat, yang mengalami kesesakan, dan kita akan mendapatkan kelegaan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami datang pada Engkau ya Tuhan, pada saat ini kami mohon biar kasih anugerah-Mu terus Kau limpahkan bagi kami.
Berikan kami kekuatan, berikan kami kelegaan. Dan biar lewat firman-Mu yang telah kami dengar ini boleh membangkitkan iman kami dan membawa kami untuk makin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Jika ada di antara kami pada saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa kesesakan dalam kehidupan ini, Tuhan, hamba berdoa, biar tangan kasih-Mu menjamah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan jalan keluar, bukakan pintu-pintu yang tertutup, dan mereka akan melihat bagaimana campur tangan-Mu dalam kehidupan Tuhan daripada umat-Mu ya Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mengalami problema dalam keluarga, mengalami problema masalah keuangan, atau problema apapun yang mereka hadapi, Tuhan, hamba berdoa, biar Engkaulah Allah yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang menolong Tuhan, memberikan kelepasan dan Tuhan kelegaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar kasih anugerah-Mu terus melimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Katakan haleluya. Besar anugerah-Mu untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir bulan yang ke-9 ini kami tahu pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Kami percaya kebaikan demi kebaikan sudah kami alami. Dan kami belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terus Engkau pakai lebih heran lagi. Memberkati semua yang sudah melayani semua jemaat Tuhan. Dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.